Oke, eh, teman-teman semua, mahasiswa dan mahasiswi program studi administrasi publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi, ingin saya sampaikan terkait dengan materi kita yang terakhir, itu adalah tentang teknik presentasi laporan penelitian. Jadi dalam penjelasan di paparan hari pertama, kita sudah jelaskan bahwa salah satu dari kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh mahasiswa setelah beres menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menuliskan laporannya adalah dengan membuat bahan presentasi dan mempresentasikannya. Ini yang penting. Karena menyampaikan gagasan yang itu adalah hasil dari penelitian itu ada triknya, ada caranya. Apalagi disampaikan secara lisan, artinya tidak hanya sebatas tulisan. Ya, kalau tulisan ada laporannya, tapi pemaparan secara lisan tentu memiliki proses yang berbeda juga dengan yang secara tulisan. Saya coba bantu Anda untuk bisa kita bersama-sama belajar. Jadi saya hari ini ingin sama-sama kita belajar untuk bahan yang terkait dengan teknik presentasi laporan penelitian. Bisa saya share screen, mudah-mudahan bisa. Oke. Oke. Ini saya perbesar, mudah-mudahan bisa terlihat jelas ya. Ini kalau ini juga sama profil saya di hari Selasa yang lalu juga sudah kami sampaikan. Oke. Tujuannya hari ini adalah bagaimana mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan teknik presentasi sebagai bagian dari pendukung presentasi laporan hasil penelitian kuliah praktikum. Jadi sebenarnya Anda itu hari ini tuh sedang ikut kegiatan kuliah praktikum, cuma bentuknya dikerjasamakan dengan pihak luar. Kenapa? Karena diharapkan terjadi proses simbiosis mutualisme di antara kita. Ya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah meningkatkan keterampilan dalam penyusunan media pembelajaran berbasis IT, khususnya aplikasi presentasi PowerPoint. Nah, saya mau cerita sedikit aja tentang PowerPoint yang gampang lah ya. Anda juga pasti sudah terbiasa, presentasi itu biasa. Tapi apa yang nggak biasanya nanti kita akan lihat. Mudah-mudahan ini sesuatu yang cukup baru buat Anda. Oke, materi kita pertama terkait dengan kerangka presentasi, itu apa saja. Lalu ilustrasi manfaat dalam slide, lalu faktor penting dalam presentasi, lalu kesalahan umum pemilihan background slide, kemudian good presentation tips, dan satu lagi adalah yang belum saya tulis tapi ini menjadi bagian akhir adalah contoh-contoh bagaimana presentasi PowerPoint itu bisa Anda sajikan secara lebih eye-catching ataupun juga secara lebih apresiatif ya kepada audiens. Oke, ini tugasnya nanti untuk Anda juga ya. Oh, itu sudah ada yang raise hand, mungkin ada yang mau bertanya, boleh sebelum saya lanjut. Ya, silakan tadi yang mengangkatkan tangannya atau raise hand, bila ingin bertanya atau kepencet. Oke, atau kepencet ya, apa-apa kalau kepencet, bukan kesalahan kita ya, bukan kesalahan yang bisa dikendalikan lah gitu. Oke, bahan kita terkait dengan presentasi itu kita bagi menjadi 4 bagian. Pertama ada yang disebut dengan planning, preparing, delivering, dan reviewing. Mungkin teman-teman juga kalau bikin PowerPoint, punten-punten ya, kayaknya jarang-jarang bikin perencanaan gitu. Yang penting lah sikat aja kerjain, ya. Ternyata enggak juga, bahwa sebuah penyajian yang baik biasanya dan sangat logik kalau kemudian diawali dari bagaimana membuat planningnya, perencanaannya yang kuat. Oke, kita lihat satu-satu. Pertama dari sisi planning. Pada fase ini, teman-teman, karakteristik audiens seperti kebutuhan dan latar belakangnya serta keadaan tempat presentasi perlu diketahui terlebih dahulu. Nah, Anda itu nanti akan presentasi di mana? Oh, di depan Bapeda Kota Sukabumi.
di depan Bapeda Kota Sukabumi. Berarti Anda akan berhadapan dengan para pejabat pemerintah kota. Ya. Kemudian Anda harus tahu bagaimana cara penyampaian topik presentasinya. Pada audiens mahasiswa akan berbeda dengan audiens dosen, termasuk juga audiens pejabat pemerintah kota. Ini juga perlu dipahami terlebih dahulu biar Andanya enggak menyamakan semua audiens itu sama dengan siapapun yang Anda hadapi. Kemudian yang ketiga, maksudnya ketiga itu di sini keduanya ya, berbicara secara cepat. Kemungkinan akan lebih cocok untuk presentasi di ruang rapat. Tetapi berbicara lambat itu lebih baik untuk peserta di hall atau di ruangan besar. Seperti saya hari ini bicara di depan Anda di Zoom, itu akan lebih tepat berbicara secara lambat. Kenapa? Karena dari apa yang saya sampaikan saat ini dengan yang diterima oleh Anda, itu ada jeda waktu beberapa detik. Jadi kalau saya ngomongnya cepat gitu, kebayang persoalannya menjadi rumit gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, rencanakan presentasi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Seperti, Anda dikasih waktunya berapa menit? 10 menit. Berarti bikin slide, kalau Anda mau presentasi, jangan slide-nya tuh panjang banget. Kenapa? Nanti nggak akan bisa tersampaikan semuanya. Ya. Tidak akan bisa tersampaikan semuanya. Kemudian kita lihat yang kedua, preparing. Perencanaan. Tadi perencanaan. Sekarang persiapannya apa? Teman-teman bisa lihat di situ. Sebelum presentasi dilakukan, perlu disiapkan terlebih dahulu deskripsi tujuan. Seperti tadi saya sudah melakukan itu. Apa yang akan dilakukan pada saat presentasi? Apa saja yang akan disampaikan? Pernyataan-pernyataan yang akan ditulis dalam slide itu apa saja? Garis besar materinya dan kedalaman ulasannya seperti apa? Itu juga perlu. Ya. Perlu diingat bahwa slide presentasi tidak berfungsi sebagai wakil pembicara. Ingat, dia adalah media yang akan memberikan bantuan kepada kita untuk menyampaikan apa yang akan kita sampaikan. Bukan dia sendiri akan berbicara. Tetapi hanya sekedar pointer bagi pembicara sehingga kedalaman ulasan itu perlu perlu kedalaman agar diatur bagi slide itu berisi garis-garis besar ulasan saja. Lalu itu preparing, ya, persiapan. Sekarang pada saat delivery, penyampaiannya, agar presentasi dapat berlangsung secara efektif, maka perlu disampaikan dengan bantuan alat-alat audiovisual sesuai dengan karakteristik audiens. Nah, salah satunya kan biasanya menggunakan LCD projector. Kalau kita nyebutnya apa sih? Infocus gitu ya. Itu padahal Infocus itu sebetulnya nama merek itu, ya, nama merek proyektor LCD. Itu persis seperti mau beli air Aqua, padahal mereknya Ades contohnya, atau mereknya Le Mineral gitu. Tapi belinya di Aqua. Nah, nggak apa-apa lah ya. Kesalahannya dijamak gitu. Kemudian penggunaan animasi perlu dilakukan untuk artinya perlu dilakukan secara hemat. Jadi jangan terlalu banyak animasinya. Gambar-gambar terlalu banyak juga. Jadi nanti bikin bikin pusing juga. Penggunaan animasi dilakukan secara hemat agar tidak mengacaukan audiens. Kemudian perlu dibuat versi tak dari setiap slide dan dibagikan kepada audiens sebagai handout. Nah, ini kalau memungkinkan. Kalau sekarang sebetulnya dapat dengan mudah nih. Kalian bisa bikin PowerPoint-nya itu dalam bentuk PDF biar lebih cepat. Karena kalau PDF biasanya kalau masuk ke handphone itu loading-nya rada lama ya. Tapi kalau PDF itu biar saya cepat. Anda silakan convert saja ke PDF, lalu kirim ke audiens melalui grup biasanya atau melalui satu orang, nanti dikirim ke audiensnya. Selesai, tidak perlu harus print out ya. Itu tuh lebih efisien, kemudian juga tidak terlalu banyak kertas yang keluar, karena kalau kertas kan di rumah disimpan hilang. Kalau di handphone kan paling kalau handphonenya hilang baru hilang semua, atau kalau nggak di save gitu ya. Oke, next. Reviewing. Apa reviewing? Presentasi sejenis kemungkinan akan dilakukan pada tempat atau pada waktu yang berbeda. Sehingga untuk keperluan peningkatan performance pada saat presentasi akan datang,
perlu dilakukan review. Artinya ditelaah lagi gitu. Ini benar nggak sih presentasinya kalau nanti saya presentasi di tempat yang lain? Makanya kalau Anda sedang kuliah, kemudian bikin slide PowerPoint, kemudian Anda presentasi, maka Anda perlu mempelajari apakah teknik presentasi yang sudah saya lakukan itu sudah benar atau tidak. Bikin audiensnya itu paham atau enggak. Ya, nah ini juga menjadi penting. Ya, menjadi penting. Oke, next. Ilustrasi itu manfaatnya buat apa sih? Ilustrasi itu ya boleh gambar, boleh apa saja. Anda bisa lihat bahwa dalam setiap presentasi biasanya orang menggunakan berbagai macam dalam slide-nya itu beberapa ilustrasi. Ada waterfall diagram, ada BCG diagram, ada Venn diagram, ada juga bentuk chart. Nanti chart seperti apa kita lihat contohnya. Seperti ini. Kalau ini waterfall diagram, biasanya ada gambar, kemudian juga ada kayak tanda panah ke bawah, tanda panah lurus, tanda panah ke atas, dan lain-lain. Tapi kalau waterfall, ya namanya juga waterfall ya, air terjun itu terus ke bawah. Gitu, ya. Oke. Ada juga BCG diagram. Ini apa BCG itu? Ini saya juga saya searching di internet. Nah, ternyata BCG itu sebuah nama aplikasi yang awalnya digunakan untuk mempresentasikan hal-hal seperti ini. Dibikin kotak 4, kemudian ada output current, output voltage, itu biasanya pokoknya ada 4 kotak, di tengah satu ada tanda panah ke pinggir dan ke atas. Nah ini disebut dengan BCG diagram. Ada Venn diagram. Kalau Venn bentuknya begini. Ini biasanya kalau untuk menunjukkan adanya pengaruh dari variabel pertama ke variabel kedua, kemudian ada arsiran. Nah di situ ketemu dengan simpulannya. Kalau untuk ilustrasi bar chart itu seperti ini. Ini gambar seperti ini, Anda bisa bikin di Excel juga bisa, nanti atau dibikin di PowerPoint juga bisa. Nanti otomatis keluar ini ketika datanya Anda masukkan. Kalau ini pie, kalau pie itu kayak kue gitu ya, dibagi-bagi, tapi untuk menunjukkan persentase biasanya. Ini juga bisa dipakai untuk ilustrasi. Terus ada line chart. Line chart itu begini juga. Anda bisa bikin ini di Excel, itu gampang sekali. Tinggal masukin angkanya, nanti ketemu bagaimana chartnya. Oke. Bagaimana faktor penting dalam presentasi? Agar tayangan slide nampak proporsional, gunakan font berukuran minimum 24 pt. Nah, kemudian menggunakan bullet tuh bulat-bulat ya. Hendaknya dilakukan secara hemat, jangan terlalu banyak pointer ke bawah. Nanti kita akan berikan contohnya, ilustrasinya. Kemudian usahakan dalam satu slide hanya menggunakan satu bullet, satu tingkat saja. Nanti ada contohnya ya, tenang. Lalu, gunakan gambar-gambar visual yang dapat meningkatkan ingatan terhadap pesan yang akan disampaikan. Ini juga penting. Karena mata kita, mata audiens, dibanding dengan telinganya, dia akan lebih lihat senang gambarnya daripada dengar ngomongnya. Nanti saya akan berikan ilustrasi-ilustrasinya. Karena sekarang itu presentasi dalam bentuk PowerPoint seperti hanya saya hari ini berhadapan dengan teman-teman semua, ini satu bagian yang mau tidak mau menjadi sebuah tuntutan. Bagaimana bikin PowerPoint yang power dan punya poin. Bukan orang-orang yang PowerPoint itu karena dia tidak punya power dan tidak punya poin, kan begitu. Jadi kadang ada yang begini, saya emang nggak butuh PowerPoint, ngapain? Orang-orang yang ngomongnya pakai PowerPoint itu kan orang yang nggak punya power dan nggak punya poin katanya gitu. Tapi ya sekali lagi, kalau mereka memiliki intonasi yang bagus, retorika yang bagus, kemudian public speaking yang hebat, yes, why not? Tapi untuk mereka yang punya sebut saja keterbatasan dalam bisa menyampaikan gagasan karena mungkin terlalu banyak ataupun perlu mendapatkan penekanan atau aksentuasi dalam hal tertentu, maka diperlukan adanya media. Media itu untuk memudahkan sebetulnya. Next. Faktor penting dalam presentasi yang kedua adalah hindari tabel dengan banyak baris dan kolom yang dapat menyebabkan karakter tidak terbaca, sehingga audiens merasa tabel itu tidak berguna. Nanti contoh-contohnya yang beginian bisa kita lihat. Hindari konten yang tidak terlalu banyak dalam satu halaman. Buat jadi 2 atau 3 halaman. Kalau misalkan banyak pointernya, bikin ke beberapa halaman. Pertahankan agar poin-poin penting dalam tiap halaman. Maka, rumus dalam membuat slide PowerPoint pada saat Anda presentasi adalah Anda bukan meng-copy paste
dari laporan Word dimasukkan ke PowerPoint. Ini kebiasaan kalau misalkan mahasiswa bikin presentasi makalah juga begitu. Jadi kalau misalkan ada presentasi, di copy aja dari Word, tempelin langsung ke PowerPoint. Itu mah bukan presentasi PowerPoint, tapi membacakan file Word di file PowerPoint, gitu ya. Kesannya akhirnya bukan menggali atau mengeksplorasi gagasan yang terdapat dalam PowerPoint, tapi malah gimana caranya ngebacain naskah atau manuskrip atau tulisan yang ada di PowerPoint. Kan ini gila gitu ya. Ini juga yang bikin orang kemudian jadi gagap dengan teknologi sebentar. Kemudian pastikan berlatih sebelum presentasi ya, ini penting. Kalau perlu, maaf ya, cobalah Anda punya Zoom sendiri, connect internet, lalu rekam di Zoom Anda, biar Anda cerita apakah presentasinya bagus atau enggak gitu. Walaupun sekali lagi, memang jam terbang itu penting untuk banyak melatih kita agar lebih lancar dalam presentasi. Anda harus berlatih menyampaikan presentasi dengan keras minimal 4 kali. Minimal 4 kali. Biar apa? Biar powerful ngomongnya. Oke, nah sekarang materi berikutnya adalah tentang apa kesalahan umum ketika memilih background. Nah, background. Anda bisa lihat tampilan yang saya buat ini tentang gambar apa coba? Ada gambar apa itu? Proyektor, di belakang juga ada komputer, ada PC ya, PC, ada apa itu? Monitor, ada PC-nya juga, ada speaker, ada keyboard ya. Karena saya lagi presentasi tentang bagaimana cara presentasi, maka background yang saya tampilkan itu tepat, artinya relevan, bukan ngaco gitu. Kita lihat yang gimana yang ngaco. Contoh nih, judulnya cara bercocok tanam jagung, tapi backgroundnya gambar mobil dan padang tandus. Nah ini yang enggak relevan. Harusnya yang beginilah, gambarnya ada jagungnya, ada gandumnya, karena memang relevan. Atau yang ini, judul bukunya metode pengajaran sastra di SMA, tapi gambarnya gambar yang beginian. Artinya ini pemilihan background yang tidak sesuai dengan topik. Jadi si audiens itu dia mau dibawa ke alam pikiran kita itu jadi nggak nyampe karena gambarnya saja nggak mengantarkan itu semua. Harusnya begini. Ini metode pengajaran sastra SMA, ada gambar kertas, ada tulisannya, ada pulpen juga. Ini dunia. Nah, ini bicaranya secara general. Oke. Sekarang tahap berikutnya, materi kelima adalah tentang bagaimana presentasi yang baik. Tips-tipsnya kayak gimana sih? Pertama, ada purpose. Purpose itu artinya tujuan. Pastikan bahwa audiens akan memperoleh banyak manfaat dari presentasi Anda. Jadi kalau nanti Anda bicara tentang apa yang sudah Anda lakukan dengan penelitian selama beberapa hari dengan kawan-kawan satu kelompok, Anda bisa sampaikan bahwa kami melakukan penelitian dengan mengadakan polling di masyarakat, contoh, Kecamatan Cikole, Desa Cisarua, di RT RW RT 1, RW 19 contohnya. Saya melakukan polling dengan mengirimkan ini kepada sekian orang. Lalu kemudian didapatkan hasil seperti ini. Ini akan bermanfaat untuk penyediaan kebijakan dan juga perencanaan untuk pemerintah daerah. Karena ternyata setelah kami teliti, bla 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 bla, itu Anda memastikan audiens dapat manfaat dari presentasi Anda. Next, berikan gambaran manfaat itu secara meyakinkan saat Anda melakukan opening remark. Jadi pada saat Anda melakukan opening, Anda sudah pastikan ngomong seperti ini contohnya. Bapak Ibu semua, terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah, beruntung Bapak Ibu bisa hadir karena hari ini kita akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat karena kami sudah melakukan penelitian di lapangan selama sekian hari dan semoga ini bisa menjadi bahan introspeksi buat kita untuk pembangunan yang akan datang. Anda sudah bikin opening yang kira-kira shocking gitu. Shocking itu artinya nyentak gitu. Oke, yang selanjutnya presentation. Untuk mengawali presentasi, pastikan Anda melakukannya dengan powerful opening. Jagalah stamina dan semangat, jangan sampai saat Anda presentasi berlangsung, beres presentasi pingsan. Nah, itu bikin semua yang Anda sampaikan itu hilang tuh. Fokusnya jadi Anda pingsannya.
karena saking stres biasanya kan ada orang deg-degan lah gitu, ya. Kemudian PowerPoint. Ingat bahwa less is more ketika Anda menggunakan PowerPoint. Jadi sedikit itu lebih baik sebenarnya. Slide PowerPoint dibuat untuk mendukung pembicara, bukan sebagai pembicara. Ingat, PowerPoint dibuat sebagai pendukung atau mendukung apa yang akan kita bicarakan. Bukan PowerPoint sendiri yang berbicara, kan? Ya. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan podium. What is the meaning podium? Jika audiens Anda lebih besar dari 30 orang, gunakan podium dan mikrofon. Ini kalau presentasinya itu offline, ya. Offline itu artinya saling berhadapan. Nah, sebelum presentasi sebaiknya Anda mengunjungi terlebih dahulu ruangan yang akan digunakan. Paling tidak Anda itu beradaptasi dulu dengan lingkungan, dengan tempat yang nanti Anda akan bicara. Bahasa lainnya biar hati Anda itu merasa tenang. Sebelumnya Anda sudah pernah merasakan ke sini, gitu ya. Kemudian Anda juga bisa melakukan proses pengaturan kenyamanan ruangan. Contoh ada tempat duduk yang enggak beres, dirapihin dulu. Kemudian tempat Anda nanti presentasi di mana Anda harus sudah tahu, layarnya sudah bagus atau enggak, terkoneksi ke antara laptop Anda dengan jaringannya. Kemudian slide PowerPoint-nya bisa dibuka atau enggak gitu. Jangan sampai pada saat akan dicolokin ternyata flashdisk-nya kena virus. Pas mau presentasi, gimana? Aduh, mohon maaf, flashdisk-nya kena virus. Terus datanya di mana? Datanya di rumah. Di rumah? Iya. Berarti Anda harus bikin plan A, plan B, plan C, plan D, sampai plan Z gitu sekalian. Jadi kalau misalkan kejadian ini harus bagaimana, kejadian harus bagaimana, yang penting pada saat presentasi Anda siap. Ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya setelah tadi bicara purpose, presentation, PowerPoint, kemudian podium, kemudian yang kelima adalah passion. Nah, di sini juga menjadi penting bahwa jika ada seseorang di antara audiens mengajak diskusi dengan topik yang Anda tidak tertarik atau menguasainya, hindari ajakan itu dan carilah orang lain di antara audiens dan semangat bicara tentang topik tersebut untuk mendiskusikannya. Nah, tentu ini tergantung dari kepiawaian Anda untuk bisa mengarahkan itu. Ya. Contoh nih, ada pertanyaan yang kira-kira tidak relevan sebetulnya dengan isi yang Anda sampaikan. Anda tidak boleh kemudian, maaf Pak, pertanyaan Anda tidak relevan dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin bisa dicari yang lain untuk menjawab. Itu juga nggak bijak. Gitu. Mungkin lebih baik bicara begini. Oke Bapak Ibu, sebelum saya jawab, mungkin ada yang sudah pernah punya pengalaman dengan jawaban dari Bapak tadi. Sebelum nanti kita akan coba sampaikan. Itu bagian dari teknik sebetulnya. Jadi jangan sampai Anda cenderung depend. Depend itu artinya bertahan tapi ninju gitu. Itu depend. Kemudian yang keenam adalah perspiration. Untuk membantu menghindari nervous, perspiration itu artinya berkeringat. Yang mungkin Anda rasakan, ingatlah bahwa Anda adalah pakar. Artinya kalau Anda sudah ada di depan audiens, dan Anda sebagai presenter, sebagai narasumber, maka Anda harus memastikan bahwa Anda adalah seorang expert, seorang pakar. Jika Anda tahu bahwa ada orang yang mengetahui topik Anda lebih baik, contohnya, maka bayangkan banyak orang yang tidak mengetahuinya. Contoh, Anda mau cerita sesuatu nih, yang orang lain ada yang tahu di situ. Tapi Anda harus berpikir bahwa yang nggak ngertinya jauh lebih banyak. Jadi sudah, Anda fokus bukan yang ke satu orang yang ngerti itu. Tapi fokuslah pada orang yang lebih banyak tidak mengetahuinya. Kemudian yang ketujuh adalah practice. Latihan diperlukan agar dapat melakukan presentasi dengan baik. Latihan dapat dilakukan dengan menggunakan alat perekam, seperti hanya video atau juga tape recorder. Dan ini dalam rangka memastikan Anda itu punya confidence, punya percaya diri. Ingat loh, confidence itu lahirnya dari dalam diri kita untuk kita perlihatkan pada orang di luar kita. Berbeda dengan istilah trust. Kalau trust itu adalah kepercayaan yang datang dari luar kepada diri kita. Sementara kalau confidence, kita memiliki kepercayaan diri yang datang dari dalam diri kita untuk kita sampaikan kepada audiens kita. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah perfection. Apa perfection?
Membuat kesalahan dalam presentasi adalah sesuatu yang alami. Apa yang membuat Anda kelihatan profesional adalah cara bagaimana Anda memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jadi kalau sekarang Anda sudah semester, contoh semester 2, Pak kan saya masih semester 2, gimana? Iya, tapi kan dari semester 1 kamu udah pernah tuh ikutan yang namanya diskusi kan? Atau bikin presentasi itu biasa. Jadi kalau udah semester 8, semester 6, presentasinya masih copy paste dari Word ke PowerPoint contohnya, berarti ya you jarang belajar gimana caranya memperbaiki atau merevisi kemampuan you dalam bikin slide PowerPoint. Termasuk, mohon maaf, kemampuan berartikulasi ketika berhadapan dengan audiens atau presentasi, sekarang itu sudah jadi bagian dari kompetensi inti. Jangan lupa. Jadi kalau misalkan Anda ngomong, duh Pak, saya tuh orangnya termasuk cara ngomong, saya juga malu kalau ada ngomong di depan orang, gimana kalau saya salah, nanti saya diketawain, nanti saya baper Pak, nanti saya stres, saya bunuh diri, macam-macam. Jadi mikirnya jangan terlalu drama gitu ya, bahwa Anda adalah seorang calon sarjana, Anda harus bisa mendelivery gagasan-gagasan Anda, itu dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang tepat. Karena audiens Anda berharap dia bisa mendapatkan something useful, gitu, sesuatu yang berguna buat mereka. Makanya Anda pastikan ketika Anda ngomong, itu pertama harus semangat. Pasti semangat, nggak boleh. Ya, kita akan ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kesalahan. Ngomong aja udah dimulai dengan salah, gimana sih? Ya, oke. Apa yang membuat Anda tadi profesional, kelihatan profesional adalah cara bagaimana Anda memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Kemudian, anggaplah tidak ada satupun dari audiens Anda yang tahu bahwa Anda telah berbuat kesalahan. Anggap aja deh begitu. Walaupun Anda sebenarnya tahu, aduh tadi ngomong salah, aduh tadi ngomong rada emosional, aduh tadi ngobrol rada ngaco nih, aduh tadi tertuduh ngobrol. Ada aja, masalah-masalah itu selalu ada. Selalu ada. Tapi sekali lagi, setiap orang dapat belajar untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang sudah pernah dia buat. Oke, sekarang bagian terakhir dari kita adalah tentang contoh slide presentasi yang baik dan menarik. Saya kutip ini dari presentasi.net. Mudah-mudahan Anda juga bisa memperbanyaknya atau mempelajarinya. Pertama, ini contoh. Anda bikin PowerPoint-nya kayak gini. Ya, mengapa organisasi perlu belajar? Tingkat kompetisi dan persaingan makin ketat. Terjadi perubahan dengan sangat cepat dalam bisnis dan organisasi. Organisasi perlu menciptakan sinergi agar organisasi saling mendukung dan kerjasama untuk mencapai kinerja. Ini sebelum diperbaiki. Kita coba perbaiki. Jadi gimana? Lebih. Nah, jadi begini. Mengapa organisasi perlu belajar? Anda tinggal tampilkan gambar orang yang lagi lari. Kalau lari kan kompetisi. Perubahan ya ada tanda panah kiri kanan, sinergi itu kelihatan ada tangan bareng-bareng gitu. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya sawo matang gitu. Anda tinggal presentasi dari gambar ini. Jadi apa yang tervisualkan dalam gambar Anda itu membuat orang jadi oh ya, organisasi perlu belajar karena kita berhadapan dengan kompetisi. Bagaimana kompetisi itu? Bla 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 Anda ngomong. Padahal gambarnya cuma segini. Seuprit gambarnya. Tapi gambar seuprit ini berbicara 1000 kata. Ya. Oke. Next. Contoh lain. Bagaimana cara membuat slide PowerPoint? Biasanya kita gambarnya begini. Nah, ini. Ini penjelasannya. Slide kiri itu menggunakan bullet point, bentuk slide paling standar di dunia. Slide ini mencoba menjelaskan mengapa sebuah organisasi perlu belajar. Sedangkan contoh yang slide di kanan itu lebih kreatif dan mudah dicerna audiens. Slide ini hanya menggunakan gambar atau kata kunci saja. Jadi poinnya itu powerful gitu. Karena dia hanya gambar ini, udah ketemu. Oh maksudnya mah ini. Ya. Oke, contoh yang lain. Wah ini gambarnya nih. Gambarnya begini. Pernahkah Anda mengajukan pertanyaan berapa banyak buku yang sudah Anda baca dalam setahun terakhir? Apakah 1 buku, 2 buku, atau tidak sama sekali? Gambarnya sih benar bukunya numpuk gitu, ya. Tapi narasinya banyak banget. Nah, gimana kalau misalkan kita edit jadi begini? Cukup itu saja. Karena prinsipnya apa yang dilakukan dengan menulis seperti ini, prinsipnya sama juga dengan yang tadi. Lihat oleh Anda.
Slide kiri sudah baik menggunakan gambar yang kuat dan teks yang mengandung pertanyaan. Namun slide tersebut dapat diperbaiki lagi dengan hanya mengajukan pertanyaan yang lebih ringkas yang bisa diberikan kepada audiens. Perhatikan contoh slide presentasi kanan. Ini membantu memperkuat pesan. Memperkuat pesan yang ingin Anda sampaikan. Contoh lagi, di gambar nih, ada presentasi paparan kayak gini. Indonesia, negeri kepulauan, punya pulau 13.000. Sebagian besar pulau tersebut tidak berpenghuni. Itu slide sebelum direvisi. Kalau slide direvisi gimana? Jadi begini. Nah, kan lebih powerful. Gambar cuma kata-katanya cuma segini, tapi pandangan orang udah fokus. Oh iya ya, Indonesia. Nggak usah dijelasin. Indonesia terdiri dari beberapa pulau. Panjang banget. Ya, oke. Ada lagi contoh. Nah ini penjelasannya. Slide kiri berbicara tentang kepulauan Indonesia. Slide tersebut memaparkan data berapa banyak pulau dan apakah pulau tersebut dihuni atau tidak. Slide itu juga menggunakan pendekatan standar bullet point. Kalau yang sebelah kanan jauh lebih ringkas, dengan gambar itu bisa dilihat banyaknya pulau di Indonesia ada berapa, menggunakan angka yang diperbesar, dan contoh ini tampilan lebih baik sebagai komunikasi visual. Nah, ini juga sebelum nih, tampilannya begini. Ini udah bagus sebenarnya. Beberapa manfaat membantu cepat. Anda ingin, biasanya kan pointer bulat-bulat itu bulat-bulat ke bawah. Sekarang dibuat jadi ada kotaknya, lalu ada kata-katanya di situ. Udah bagus, tapi ternyata bisa lebih diperbaiki lagi. Membaca cepat. Nah, jadi lebih apa ya? Lebih bagus aja, lebih enak dilihat aja daripada Anda menuliskan begini. Nah, ini. Tapi kalau dengan tampilan begini, imajinasi dari pembaca atau juga audiens jadi lain. Oh iya ya, menjelaskannya. Oh iya, gitu. Anda bisa lihat perbedaannya. Slide kiri tampil menarik dengan menggunakan kotak berwarna-warni, berisi penjelasan apa manfaat dan keterampilan membaca cepat. Udah benar, udah bagus sebenarnya. Tapi slide di kanan tampil lebih menarik lagi dan menempatkan judul membaca cepat di tengah dan dibuat bergaya mind map. Dengan mind map itu artinya peta konsep ya. Dengan membuat 4 cabang yang berisi ringkasan. Dari manfaat membaca cepat, menggunakan hanya kata kunci saja, ditambah gambar yang mewakili kata kunci tersebut. Jadi Anda bisa lihat di gambar ini tampilannya lebih enak aja karena ada gambarnya, simple gitu, kemudian ada kata-katanya juga, kemudian dibuat seperti mainnya. Ini juga Albert Einstein ada gambarnya, ada quote-nya. The important thing is not to stop questioning. Anda bisa lihat ini gambarnya udah bagus sebenarnya, tapi ternyata bisa dibikin lebih bagus lagi. Jadi begini, tuh. Kenapa? Anda bisa lihat slide di kiri juga cukup bagus menampilkan kutipan ucapan dari seorang tokoh yang namanya Albert Einstein. Slide ini seperti cocok untuk pembuka atau penutup sebuah presentasi. Tapi slide di kanan itu jauh lebih baik lagi karena memperbesar gambar tokohnya. Beda ya, kan kalau Anda yang ngerti sedikit draw ya, gambar itu kan bisa diedit-edit ya, terus cuma bisa dilihatin gambarnya, background-nya dihilangin gitu, pinggirnya, itu pakai PowerPoint juga bisa, dengan menghilangkan latar belakangnya. Kemudian teks berhadapan dengan wajah sang tokoh sehingga tampak dia seperti berbicara langsung kepada audiens. Slide ini jauh lebih kuat lagi, dampak visualnya dan menggugah emosi daripada slide sebelah kiri. Anda juga pasti bisa merasakan itu. Oke, saya pikir itu bagian-bagian yang ingin saya sampaikan dalam poin tentang bagaimana penyampaian laporan penelitian, karena prinsipnya semua yang dilakukan oleh mahasiswa adalah proses belajar. Jadi, jangan berhenti belajar, dan jangan pernah berhenti untuk tidak bertanya. Terima kasih.